Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Liadi Amanda dengan NIM 860503518. Saya di sini dan teman-teman ingin mempresentasikan tugas 3A mengenai rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Mohon izin sebelumnya untuk memperkenalkan kelompok rekanan saya. Yang pertama ada saya sendiri, Lia Dwi Amanda. Yang kedua ada Agustina Nalita, 860382322. Hani Nurul Jannah, 860360151. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu Anggraini selaku Ibu dosen mata kuliah pembelajaran mikro beserta rekan-rekan mahasiswa lain yang saya hormati. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama. Ada modul ajar kurikulum merdeka pendidikan kewarganegaraan fase A kelas 1 SD. Di sini kami berdasarkan referensi dari buku modul pembelajaran mikro halaman 114. Memuat yang pertama identitas modul, yang kedua tujuan pembelajaran, yang ketiga sarana dan prasarana, yang keempat asesmen, yang kelima ada materi ajar, yang keenam ada sumber belajar, yang ketujuh ada media, yang kedelapan ada metode, yang kesembilan ada alokasi waktu, yang ke-10 ada skenario pembelajaran. Skenario pembelajaran ini meliputi 1 kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kemudian ada perangkat penilaian atau asesmen. Kemudian ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Kemudian ada pengayaan dan remedial. Untuk yang terakhir akan ada slide daftar pustaka, nanti akan dilampirkan. Baik, untuk yang pertama ada identitas modul, mencakup nama atau NIM, program studi saya, PGSD, kemudian ada kode atau mata kuliah, kodenya SPGK 4212.4, pembelajaran mikro 4, mata pelajaran praktik yaitu pendidikan kewarganegaraan atau PKN, kemudian kelas atau semester yakni kelas 1 SD semester ganjil. Fase A mengenal Pancasila. Untuk yang pertama, pencapaian pembelajarannya adalah peserta didik dapat mengenali dan mendeskripsikan simbol serta sila di dalam Pancasila. Yang kedua, peserta didik dapat menghubungkan simbol dengan sila. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan nilai berpancasila di dalam lingkungan. Untuk tujuan pembelajaran, yakni yang pertama mengenali Pancasila, yang kedua memahami hubungan simbol dengan sila-sila, yang ketiga menerapkan nilai Pancasila di dalam lingkungan sehari-hari siswa. Kemudian ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini saya membutuhkan kelas, kemudian lembar kerja siswa untuk peserta didik, kemudian ada asesmen. Asesmen yakni penilaian, mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, serta sikap. Kriteria yang dimaksud adalah untuk pengetahuannya menyebutkan 4 hingga 5 sila-sila di dalam Pancasila. Untuk penilaiannya A, B, C. Yang kemudian keduanya ada keterampilan. Kriterianya ada kerjasama antar kelompok. Penilaian juga A, B, C. Untuk yang terakhir ada sikap. Kriterianya adalah aktif dan saling membantu teman. Penilaiannya A, B, C. Berdasarkan aktif, sedang, atau cukup pada siswa tersebut untuk saling membantu kelompoknya. Dalam asesmen ini digunakan dalam mengidentifikasi kemampuan belajar, perkembangan, serta bagaimana siswa turut berpartisipasi terhadap lingkungannya. Untuk itu, guru membuat penilaian seperti yang tertera pada asesmen. Untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Agustina Natalia. Dipersilahkan. Terima kasih. Baik, selamat siang teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah teman saya paparkan sebelumnya. Baik, langsung saja ke materinya, yaitu yang E. Materi ajar yang pertama yaitu Pancasila, lambang Garuda Pancasila, dan yang ketiga contoh perilaku yang berkaitan dengan lingkungannya.
Selanjutnya materi Pancasila yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya itu bintang emas. Dan yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya yaitu rantai melingkar. Dan yang ketiga persatuan Indonesia, lambangnya yaitu pohon beringin. Dan yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lambangnya yaitu kepala banteng. Dan yang terakhir kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya itu padi dan kapas. Nah, materi perilaku yang berkaitan dengan lingkungan, yaitu yang pertama lingkungan sekolah, yaitu mencakup yang pertama berdoa sebelum belajar, menghormati sesama teman dari macam perbedaan, suku, ras, agama, dan lain-lain. Yang ketiga, menghadiri upacara bendera. Yang keempat, pemungutan suara untuk ketua kelas, wakil, bendahara, dan sekretaris. Dan yang terakhir, bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah seperti piket. Nah, yang kedua, lingkungan rumah ada mencakup beberapa, yaitu berdoa sebelum melakukan aktivitas, saling berbagi dengan sesama, menjaga kerukunan antara keluarga, tetangga, dan lingkungan rumah. Yang keempat, berdiskusi dalam menentukan keputusan, dan yang terakhir, membagi tugas dan membersihkan rumah dengan anggota keluarga. Nah, selanjutnya yang F, sumber belajar. Sumber belajar yang kami ambil yaitu dari buku tematik SD kelas 1 Kurikulum Merdeka, situs resmi Kemendikbudristek, dan yang selanjutnya G, media. Medianya yaitu lambang Garuda Pancasila, pensil untuk menulis pada lembar kerja. Nah, selanjutnya H, metode. Metode yang kami ambil yaitu metode pembelajaran interaktif, diskusi kelompok. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu I, alokasi waktu. Alokasi waktunya yaitu 1 kali 35 menit. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih, selamat siang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dipaparkan oleh Mbak Tina. Terima kasih kepada Mbak Tina karena sudah memaparkan materi sebelumnya. Selanjutnya saya akan memaparkan materi terkait skenario pembelajaran. Jadi pada RPP itu terdapat skenario pembelajaran yang mana meliputi kegiatan awal alokasi sekitar 10 menit, lalu kegiatan inti alokasi sekitar 15 menit. Yang ketiga ada kegiatan penutup alokasi sekitar 10 menit. Di kegiatan awal, yang pertama-tama guru membuka awal pembelajaran dengan salam. Lalu guru membuka pembelajaran dengan membaca doa. Setelah itu menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu nasional. Lalu setelah itu mengecek kesiapan siswa dalam memulai pembelajaran, seperti menanyakan kepada siswa apakah buku tulisnya sudah siap, sudah lengkap, apakah mejanya sudah rapi, alat tulisnya sudah lengkap, dan lain sebagainya. Mentalnya dan pikirannya apakah sudah siap, ditanyakan gitu. Lalu yang ketiga, guru mengecek kehadiran siswa. Yang keempat, guru memberikan pertanyaan pemantik sebelum ke inti materi. Nah, jadi sebelum ke inti materi biasanya guru itu memberikan pertanyaan pemantik terkait materi yang akan dipelajari supaya mereka bisa merasa lebih relate, bisa merasa lebih connect terhadap apa yang akan mereka pelajari. Kebetulan di sini kita mempelajari tentang Pancasila. Nah, tanyakan dulu ke anak-anak apakah mereka mengetahui apa itu Pancasila, terus kira-kira Pancasila itu ada berapa sila dan lain sebagainya. Terus lambang negara bahasa Indonesia itu apa sih anak-anak? Gitu. Ditanyakan hal-hal dasar terkait itu supaya anak-anak lebih terkoneksi dengan materi yang akan dipelajari ke depannya gitu. Lalu setelah itu guru mengajak ice breaking agar menciptakan suasana pembelajaran yang aktif dan menyenangkan sebelum memasuki inti materi. Jadi sebelum masuk ke inti materi, guru melakukan dulu ice breaking, kayak misalkan tepuk semangat, yel-yel kelas, dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya anak bisa fokusnya terkumpul, lebih konsentrasi, dan tidak ngantuk gitu. Apalagi kalau misalkan jam siang atau kalau misalkan pagi-pagi anak-anak masih belum sadar seutuhnya, jadi kita sadarkan dulu dengan ice breaking. Selanjutnya, guru memotivasi peserta didik untuk mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan.
Jadi anak-anak dimotivasi supaya mereka lebih kondusif dan excited gitu, semangat dalam untuk melaksanakan pembelajaran. Misalkan kasih kata-kata gini, kelas pembelajaran hari ini akan menyenangkan ketika kalian bisa mengikuti peraturan, bisa tertib, bisa disiplin dan lain sebagainya gitu. Yang ketujuh, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Lalu kegiatan inti alokasi sekitar 15 menit. Guru menyampaikan materi yang dipelajari meliputi pengertian Pancasila, apa saja sila-sila terkandung di dalam Pancasila, mengenalkan lambang Pancasila dengan alat peraga, gambar, video, serta mengaitkan Pancasila di dalam lingkungan sehari-hari gitu. Kayak misalkan karena ini sasarannya adalah anak kelas 1, jadi media pembelajarannya atau metode pembelajarannya secara teknis itu bisa menggunakan dengan video itu di YouTube, pakai Infocus. Kayak misalkan lagu tentang Pancasila, sila tuh ada berapa aja, terus lambang Pancasila itu apa dan lain sebagainya. Jadi disampaikan lewat lagu supaya mereka juga lebih excited dalam proses pembelajaran. Karena kalau anak kelas 1 kita menggunakan metode ceramah, mungkin mereka akan susah diatur. Jadi khawatir kelas akan menjadi tidak kondusif gitu. Kalau misalkan metode pembelajarannya jadi ceramah. Itu jadi disarankan untuk video lewat lagu. Yang kedua, guru memberi arahan kepada peserta didik untuk mempelajari dan mengamati lambang Garuda secara interaktif dengan menggunakan lambang Pancasila sebagai media pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik diminta menunjuk lambang Pancasila, makna Pancasila yang terkandung di dalamnya, serta diminta untuk mengkaitkan dengan lingkungan keluarga atau masyarakat atau di sekolah. Yang keempat, guru membagi kelompok sesuai gaya belajar peserta didik, kayak kinestetik, auditory, dan visual. Mana siswa yang lebih senang bergerak, dipisahkan gitu, dikelompokkan. Mana siswa yang lebih senang mendengarkan, juga dikelompokkan. Mana juga siswa yang lebih senang dengan gambar dan lain sebagainya, juga dikelompokkan gitu, supaya lebih efektif dan efisien, terarah dan tepat sasaran gitu. Yang kelima, peserta didik melakukan presentasi secara kelompok tentang lambang dan maknanya serta mengkaitkan dengan lingkungan keluarga atau masyarakat atau di sekolah. Yang keenam, guru mengamati membimbing proses presentasi oleh peserta didik. Jadi dibimbing, diarahkan supaya keadaan kelas juga lebih kondusif. Setelah itu, guru memberikan lembar kerja atau LKPD yang akan dikerjakan pada saat proses kegiatan pelajaran beserta hasil tes yang diperoleh. Lalu peserta didik mengamati LKPD yang telah diberikan oleh guru. Lalu yang ke-9, peserta didik mengerjakan tugas dari guru. Yang ke-10, peserta didik mengerjakan refleksi di LKPD yang telah dibagikan oleh guru. Yang ke-11, guru memanggil perwakilan kelompok untuk membagikan hasil tugas dan membacakan refleksi pada LKPD di depan kelas. Yang ke-12, guru memberikan arahan dari hasil refleksi siswa serta memberikan evaluasi yang telah dibacakan oleh peserta didik. Selanjutnya yang ketiga, terakhir, kegiatan penutup alokasi sekitar 10 menit. Nah, guru memberikan apresiasi kepada peserta didik untuk hasil kerjanya. Untuk anak-anak yang tadi sudah berani tampil di depan, kita bisa memberikan apresiasi misalkan lewat perkataan, wah, presentasi kamu tadi bagus sekali, selamat karena kamu sudah tampil percaya diri dan lain sebagainya gitu. Terus bisa juga dalam bentuk simbol kayak misalkan jempol atau bisa kasih senyuman yang hangat ke anak-anak gitu, tanda kita mengapresiasi dan bangga terhadap keberanian mereka untuk bisa tampil di depan. Lalu selain itu juga kita bisa kasih kayak misalkan stiker bintang atau misalkan tulisan good job dan lain sebagainya supaya mereka merasa dihargai dan mereka bangga terhadap apa yang telah mereka lakukan gitu, karena mereka sudah berani ke depan. Lalu yang kedua, guru mengajak ice breaking kembali agar suasana pembelajaran tidak tegang. Jadi setelah presentasi tegang-tegangan, anak-anak dicairkan kembali gitu si kondisi pembelajarannya supaya lebih hidup lagi, lebih santai lagi, lebih rileks lagi. Yang keempat, guru mengakhiri kegiatan pelajaran dengan doa dan dengan salam penutup. Lalu yang selanjutnya ada perangkat pembelajaran atau assessment. Penilaian pembelajaran dilakukan secara terpadu, sistematis, dan komprehensif yang meliputi aspek spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang disesuaikan dengan kompetensi kewarganegaraan, yaitu pengetahuan, karakter, dan keterampilan.
dan dikombinasikan dengan indikator profil pelajar Pancasila. Prosedur penilaian dilaksanakan selama proses pembelajaran dan akhir pembelajaran. Penilaian dilaksanakan melalui pengamatan menggunakan catatan sikap atau lembar observasi tertulis dan lisan untuk pengetahuan, untuk kerja dan performance, untuk keterampilan serta portofolio. Nah, berikut ada lembar penilaian guru. Di sini ada indikatornya apa aja, kayak tadi pengetahuan, karakter, keterampilan gitu. Catatan guru nilainya berapa. Setelah itu ada refleksi. Di akhir ada langkah refleksi. Refleksi itu sesimpel kayak menanyakan bagaimana perasaan anak-anak setelah mereka mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, atau misalnya sekedar nanyain bagian mana nih yang paling kalian suka gitu, bagian mana nih yang buat kalian bahagia dan lain sebagainya, ditanyain gitu kesan dan pesan pada saat proses pembelajaran di refleksi ini. Lalu setelahnya ada format LKPD, lalu ada pengayaan dan remedial, terus di sini ada daftar pustaka. Oke, mungkin cukup sekian apa yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Mohon maaf kalau misalkan ada kekeliruan dalam penyampaiannya. Kalau misalkan ada salah-salah kata dan lain sebagainya, mohon untuk dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.